Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'in salihin wal ulama wal wali Allah husan syahabil qadir zainal wa ilaihi almarhum Baqi Haji Gandung dan Masyuri bin Sastro Kawira wa ila ruhi almarhum Bapak Ustadz Riwan Hadi Sudarmo bin Darmo Karya wa ila ruhi jami'al kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khuzun fi qaryah Desa Bener Dusun Simbar Jaya Allahumma firlahum warhamhum wa'afihi wa qadam Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, ibu-ibu jamaah pengajian dinten Jumat sore. Alhamdulillah pada kesempatan ieu urang sadayana tiasa ngarumpul ngariung deui dina Masjid Baitul Hikmah. Ya alhamdulillah kita semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan sadar, dan juga senantiasa diberikan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam semoga tercurahkan ke junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluargana, para sahabatna, para tabi'ina sholihin, lumeberna ke urang sadayana, semoga urang sadayana menang syafaat fid dunya wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pada kesempatan sore ini urang sadayana masuk ke dalam pasal yang ke-52 yang berjudul kemaksiatan yang menyebabkan kerendahan diri lebih baik daripada ketaatan yang menyebabkan kesombongan. Kemaksiatan menyebabkan rendah diri, rendah hati, eta luwih apik daripada kemaksiatan yang menyebabkan kesombongan. Bismillahirrahmanirrahim. Maksiatun aw rasyad dhullan wa iftiqaran khairun min ta'atin aw rasyad izza wa istikbara. Maksiat yang menyebabkan kerendahan diri dan pengharapan kepada rahmat Allah itu lebih baik daripada taat yang menyebabkan perasaan mulia dan sombong. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dulu kita dari kecil sudah diajarkan dengan ilmu agama, ilmu syariat, yang mana kita selalu diajarkan untuk terus memperbanyak ibadah, diajarkan untuk terus memperbanyak ibadah kepada Allah,
siang, malam, sedekah, puasa, sholat, haji. Dan kita juga diajarkan oleh para ulama untuk tidak berlaku maksiat. Tetapi di makalah ini kita ketemu dengan suatu pernyataan bahwa ketaatan yang menyebabkan rendah hati itu jauh lebih baik dibandingkan ketaatan yang menyebabkan kesombongan. Pertanyaannya, emang ada taat yang bisa menyebabkan orang itu sombong, orang itu merasa mulia? Memang ada. Pertanyaannya, ada. Karena apa? Karena di dalam taatnya itu dia tidak dalam keadaan sadar Allah. Itulah mengapa dari kecil kenapa kita tidak diperkenalkan Allah dulu. Justru diperkenalkan dulu adalah tentang babakan syariat. Padahal Rasulullah yang paling awal diajarkan oleh Rasulullah adalah ma'rifatullah. Awaluddin ma'rifatullah. Mengenal siapa diri, siapa Tuhan, dan siapa sejatinya. Sehingga dalam beribadah kita bisa betul-betul menghadap terhadap Allah. Tidak cuman katanya-katanya saja. Kalau ini tidak, kebalik. Kita selama ini tidak pernah dibukakan ilmu tentang rahasia Allah. Wes disuruh yang penting ibadah. Enggak diperkenalkan dengan majikan kita, yang penting suruh untuk ngoret. Padahal nggak ngerti siapa yang nyuruh ngoret, nggak kenal siapa yang punya lahan. Nggak sesuai padu, yang penting ngoret. Ongke cina erek dibayar. Nyaho majikan ente, yang penting ngoret. Akhirnya sampai kapan pun tidak akan pernah ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita sudah paham di sini, kita harus selalu waspada. Meskipun secara zahir kita ini ditempatkan oleh Allah semisal dalam keadaan taat, hati harus selalu dalam keadaan sadar. Karena ada ibadah yang kesurupan, ada ibadah yang sadar. Pengen tahu contohnya ibadah kesurupan? Memang secara zahir kita tertipu, jenggotnya semisal panjang, sorbannya tidak pernah copot, gamisan terus kemana-mana, sholat sebelum waktunya sudah datang, ibadahnya tidak pernah kurang. Tetapi apa yang diangan-angan di dalam imannya itu tidak pernah menghadap Allah. Karena apa? Ibadahnya masih menghadap kepada makhluk yang wujudnya ngarep-ngarep
pahala, mengharapkan surga. Bahkan lebih hina lagi ibadahnya karena ingin urusan dunianya dilancarkan Gusti Allah. Dulu saya ketika maksiat, rezeki saya selalu sulit. Ketika saya sekarang sudah tobat, saya rajin ke masjid semisal, usaha saya semakin lancar. Berarti semakin lancar saya harus semakin giat ibadahnya. Berarti ibadahnya masih tergantung oleh rezeki. Coba renung itu. Apakah pantas kita mengharapkan imbalan atas apa yang tidak pernah kita kerjakan? Coba renung itu. Apakah pantas kita mengharapkan imbalan terhadap apa-apa yang kita sebenarnya sejatinya tidak pernah mengerjakan? Coba, jika iman kita sudah duduk bahwa ibadah itu datangnya dari Allah, karena Allah dan hanya untuk Allah, berarti kita ini tidak pantas mengharapkan imbalan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mas, dulu pas syariat kita diajarkan gitu ya nggak apa-apa, itu namanya masih dalam ranah syariat, itu masih dalam ranah mengajak, tapi jangan terus-terusan di situ, karena yang diharapkan Allah adalah wala yusyrik bi'ibadatihi rabbihi ahada. Jangan pernah menyekutukan apapun dalam beribadah kepada Allah dengan sesuatu apapun. Maka nggak heran, semakin dibikin taat oleh Allah, semakin hatinya tebal tutupnya terhadap Allah. Semakin dia dibikin taat oleh Allah, semakin hatinya ditutup oleh Allah dengan pengakuannya dalam hal beribadah. Ujung-ujungnya apa? Dirinya merasa lebih baik dari orang lain. Cirinya itu, Bu. Cirinya itu. Nah, Mas Vicky siapa? Nggak pernah kelihatan di masjid semisal. Aku jauh lebih baik. Nah, inilah hati yang seperti inilah ciri bahwa di dalam hatinya sudah bercokol yang namanya sifat iblis. Sifat iblis itu selalu membujuki iman untuk merasa lebih baik dari saudaranya. Makanya kita nggak boleh menyalahkan, Bu. Orang yang sudah ma'rifat itu tidak pernah lagi menyalahkan, tidak pernah lagi menjelek-jelekan, tidak pernah lagi merasa dirinya lebih baik. Ada saudara kita yang mungkin belum dibuat oleh Allah rajin ke masjid semisal, kita sudah menjelekan, padahal itu sejatinya ujian untuk kita.
Sehingga orang yang kesurupan tadi, ibadahnya karena kesurupan tadi menjadikan hatinya semakin sombong. Coba lihatlah dari kacamata hati yang paling dalam. Jangan melihat luarnya. Jangan melihat luarnya saja. Iya, ketone haji. Ketone gelarnya haji sudah 5 kali. Coba lihatlah secara hati. Bagaimana tutur lisannya di masyarakat? Apakah lisannya masih mengeluarkan fitnah, mengadu domba, menghasut, menjelekkan saudaranya? Apakah lisannya masih mengeluarkan caci maki, menghibah? Apakah lisannya masih mengeluarkan kata-kata yang kotor, mengaku merasa dirinya lebih baik? Jika masih muncul itu, berarti itu tanda ibadahnya masih buta terhadap Gusti Allah. Gampang lihatnya, Bu. Jangan tertipu. Coba lihat. Apakah di dalam masyarakat dia masih mudah menyalahkan orang lain? Menyalahkan istri, menyalahkan anak, menyalahkan negara, menyalahkan pemimpin, menyalahkan apapun yang terjadi di dalam dunia ini, dirinya hatinya mudah menyalahkan. Kalau mudah menyalahkan, berarti yang dilihat mentok ke makhluk, tidak pernah nyawang Gusti Allah. Kalau nggak masuk golonganku, kalau nggak masuk ngaji ikut golonganku, yang lainnya kafir. Inilah ciri hati yang sudah kronis, hati yang sudah buta mata hatinya terhadap Allah. Padahal jika dilihat dari kacamata hakikat, kemaksiatan maupun ketaatan, khairihi wasyarihi minallah, segala yang baik dan yang buruk datangnya dari Gusti Allah. Manusia tidak ada hak untuk menyalahkan. Tidak ada. Apapun kepercayaan saudara kita, aliran saudara kita, bah mau beragama, enggak beragama, Tuhannya apa, kita enggak ada alasan satupun untuk menyalahkan. Yang ada, yang boleh adalah mengajak untuk menuju kesadaran. Tidak mudah memang, Bu. Karena apa? Di akhir zaman Rasulullah sudah mengabarkan, nanti di akhir zaman umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 tidak diterima oleh Allah, 1 akan diterima. Dan yang 1 inilah seolah-olah menjadi klaim rebutan setiap golongan. Padahal yang diselamatkan oleh Allah adalah orang yang sudah tidak melihat 73 ini, tetapi yang sudah selalu sadar Gusti Allah. Nggak peduli dia di NU, Muhammadiyah, LDII, atau mungkin Wahabi, atau mungkin di organisasi apa, nggak peduli. Yang penting hatinya sadar terhadap Gusti Allah. Kalau sudah duduk di sini tak jamin nggak ada lagi saling menyerang, saling menyalahkan. Saya nggak mau ikut pengajian kelompok itu, nggak mau. Wah, nggak mau kalau kiainya, ustadznya dari ini, nggak mau. Berarti masih melihat makhluk. Mengapa sih
di akhir zaman manusia enggak segera sadar kepada Allah, masih terus-terusan hatinya buta. Karena apa? Karena dirinya sudah terkuasai oleh pengakuan, yaitu hawa nafsu. Dulu sebelum ikut organisasi itu masih mau gabung, masih mau ngobrol-ngobrol ya, masih mau silaturahmi ya. Sekarang karena sudah pahamnya beda dan menganggap orang lain yang tidak sealiran adalah orang yang najis, orang yang kafir, nggak pernah lagi. Coba renungi, apakah ini Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad? Renungi aja itu. Rasulullah aja loh, ketika diundang oleh orang yang non muslim datang. Rasulullah itu. Mengapa ini dengan saudara sendiri engkau bahkan bertemu muka pun tidak sudi, hanya gara-gara tidak mau mengikuti golongan. Ngelus dada saya bu, terus terang. Mengapa sih para ulama, para masyayikh, para mursyid, para guru tidak pernah berusaha ingin mengajak kepada rahmatan lil alamin? Mengapa semua berebut aku yang benar? Mau sampai kapan engkau dalam keadaan terus buta hatimu terhadap Gusti Allah? Tadi khairihi wasyarihi minallah. Segala yang baik dan yang buruk datangnya dari Gusti, baik taat maupun maksiat. Ingat, kita tidak akan pernah bisa mengusahakan taat dan tidak akan pernah bisa menolak maksiat. Renungi itu. Secara sejatinya kita tidak pernah bisa mengusahakan taat dan tidak pernah bisa menolak maksiat. Kenapa? Karena semua sudah digariskan oleh Allah. Seperti yang kami sampaikan kemarin di pengajian terakhir di Grumbul Impres. Ketika roh ditiupkan 4 bulan, sudah ditetapkan oleh Allah 4 hal. Yang pertama umurnya, yang kedua rezekinya, yang ketiga amal dan baik dan buruknya, yang keempat selamat atau tidaknya. Maka jika disindir oleh Allah dengan makalah ini sebenarnya sindiran. Mengapa sih Allah justru malah lebih baik memilih orang yang maksiat hatinya tetapi masih terus menghadap Allah, tidak pernah berputus asa, daripada orang yang taat hatinya penuh dengan kesombongan. Renungi aja itu. Yang lebih baik di mata Allah ya taat, ya hatinya sadar Gusti Allah. Bukan berarti Mas Vicky ngajak-ngajak, ya udah kalau gitu nggak usah taat, maksiat aja. Wong kata Mas Vicky lebih baik maksiat daripada taat. Nah ini namanya ngajinya setengah-setengah, dengerin dari luar speaker, delalah pas ngomong yang penjelasannya malah kemeresek. Sing kedengeran cuma pas lebih baik maksiat. Nah ini dijadikan permasalahan. Ya biarin aja ya, makanya biar gak salah paham ya datang ke masjid. Jangan cuma tengok-tengok di rumah bos. Penasaran sebenarnya, tapi cobalah tak dengerin dari rumah. Mau gabung nanti kelihatan sedang meneliti, tak dengerin dari rumah kok kemersek.
Nggak jelas. Kayak radio rusak. Ya wis karepmu. Urusan-urusanmu. Nggak peduli bos, nggak peduli. Silahkan. Maka ayo, saking sayangnya Allah kepada panjenengan seluruh umat Islam, dulurku yang dimanapun berada, ayo lekas-lekaslah sadar. Jangan terus berkutat di dunia syariat, di dunia thariqah. Naikkan hatimu, ilmumu, pengalaman dan lakumu, carilah guru menuju hakikat dan makrifat, ketemu Gusti Allah. Betul. Karena apa? Syariat saja belum tentu selamat. Karena apa? Dalam ibadah syariat ditanya Allahnya saja tidak tahu. Lah, Allahnya mana? Tidak tahu. Lah terus kamu sholat menghadap apa? Ya Allah. Iya, Allah yang mana? Ya tidak tahu. Oh, Allah gaib. Lah kalau Allah gaib ngapain disembah? Coba renungi. Lah kalau Allah gaib ngapain disembah? Gaib nggak ada. Ya. Secara nalar manusia tidak ketemu kalau menyembah sesuatu yang nggak ada. Makanya cerdaskan hatimu, bongkarlah dada keegoan kita untuk tidak menerima ilmu dinul haq ini. Gengsi. Mas Vicky kan nggak pernah mesantren. Dari pondok mana sih? Tak jawab, saya dari pondok aren. Sukanya makan gula aren. Yang mana? Teruslah hatimu. Engkau tutupi terus dengan egomu. Yang rugi dirimu sendiri. Masa kalah sama ibu-ibunya. Ibu-ibunya kayak yang disimbar semangat, yang diimpres semangat. Saya kaget di Grembel mana sana itu? Hah? Cileles. Batu Karut ya. Sudah banyak. Mengapa sih tidak pernah sedikit pun engkau membuka hati untuk menyempurnakan imanmu, menyempurnakan laku syariatmu, sehingga syariatmu menjadi sempurna di mata Gusti Allah. Maka ingat, di zaman Rasulullah ada seorang PSK tahu ya Bu ya? Pekerja seks komersial. Dijamin masuk surga oleh Allah. Karena riwayatnya sedang pulang dinas memberikan minum anjing. Padahal orang yang beriman belum tentu kalau ada anjing kehausan hatinya tergugah untuk memberikan minum. Berlalu begitu saja. Ya. Ketika di daerahnya ada yang butuh, hartaku tak kumpulkan saja. Sebanyak-banyak, bahkan semakin berlomba. Nggak peduli ada orang yang sangat membutuhkan, nggak peduli. Padahal dia ahli taat. Tetapi di zaman Rasulullah
seorang PSK ketika melihat anjing kehausan, lemes, segera dengan sepatunya diambilkan air dan diberikan minum kepada hewan tersebut. Apa sih maknanya? Maknanya berarti di dalam kemaksiatan yang sedang diberlakukan oleh Allah kepada wanita tersebut, hatinya diberikan pancaran cahaya makrifat oleh Allah, meskipun dohirnya maksiat, hatinya selalu mengharapkan pertolongan Gusti Allah. Sukan esok orang segera diampuni dan ditempatkan oleh Allah menjadi lebih baik. Itu. Sedangkan sebaliknya, orang yang terus-terusan ahli taat secara zahirnya digerakkan oleh Allah, ahli taat, ahli ibadah, hatinya tidak diberikan cahaya makrifat Allah. Apa yang terjadi? Buta mata hatinya sehingga nabrak sana, nabrak kesurupan sana, kesurupan sini. Untuk melihat orang betul-betul diridhoi oleh Allah, lihatlah dari tadi tutur katanya, tingkah lakunya, pemikirannya, pandangannya, dan perlakuannya terhadap orang lain. Itu. Karena apa? Orang yang betul-betul sholat berarti dia sudah betul-betul mencegah perbuatan keji dan mungkar. Mas, gini angel temen sih. Perasaan aku sholat, wis mulai rajin, wis gelem ibadah, sekarang malah diomong katanya ini salah. Lalu saya terus gimana? Bukan menyalahkan dulur, tetapi mengajak untuk ditambahi kesadaran terhadap Gusti Allah. Itu jangan salah paham. Karena apa? Ibadah jika tidak dibarengi dengan nur makrifat, maka tidak akan menghasilkan yang namanya akhlakul karimah. Merasa dirinya hina dengan selalu mengharap rahmat Allah, itu adalah sifat orang yang merasa dirinya sebagai seorang hamba. Sedangkan sifat mulia dan agung itu adalah sifatnya Allah. Oleh sebab itu perasaan hina dengan disertai mengharap rahmat Allah setelah melakukan maksiat lebih utama daripada perasaan mulia dan sombong setelah menjalankan ketaatan. Maka secara hakikatnya coba di dalam hal yang taat maupun yang maksiat, selalu di situ lihatlah yang berperan hanyalah Gusti, sehingga kita tidak mudah sombong, tidak mudah menyala. Gimana sih? Ini lagi semangat-semangatnya ibu-ibu sing kompak pengajian kene kedaek diajakan. Terus dikucilkan. Terus malah diomong. Ya.
Jangan gitu. Semisal. Kenapa kita lihat Allahnya yang menggerakkan dan yang tidak mengubahkan, tidak menggerakkan, itu ya Gusti Allah. Kalau kita sudah melihat di situ, tidak mudah menyalahkan, Bu. Coba renungi, mengapa sih ketika Allah menciptakan Adam dan iblis serta malaikat disuruh untuk bersujud kepada Adam, mengapa yang mau hanya malaikat dan iblis menolak? Coba, saya ingin tahu jawabannya. Kenapa? Karena malaikat tidak melihat Adamnya, tapi melihat siapa yang memberikan perintah. Malaikat makrifat hatinya melihat siapa sih yang memberikan perintah, siapa sih di balik Adam, siapa sih di balik dirinya. Tidak lain kecuali hidupnya Gusti Allah. Dan mengapa sih iblis tadi tidak mau bersujud kepada Adam? Karena melihat makhluk. Nggak mau aku ikut pengajian Mas Vicky, aku kan lebih rajin ngibadah. Aku kan lulusan pesantren, semisal. Karena melihat makhluk. Iblis pun sama, Bu. Ketika disuruh sujud menolak. No, ana khairum minka, aku lebih baik darinya. Karena melihat makhluk, dia nggak ingat siapa sih yang memberikan perintah. Walau inilah kondisi perbedaan dua hati, dan dua-duanya ini baik malaikat maupun iblis, dua-duanya sifatnya ada di dalam jiwa kita. Kadang muncul sifat malaikat, kadang muncul sifat iblis. Makanya pentingnya ilmu ini untuk menekan sifat iblis dan memunculkan sifat malaikat. Jangan dohirnya mengerjakan seolah-olah malaikat, tetapi berhati iblis. Kadang kita juga tertipu seolah-olah secara dohir dia seorang seperti preman, seperti garong, seperti iblis, tetapi hatinya jauh lebih makrifat kepada Gusti Allah. Maka kita nggak boleh melihat dohirnya saja. Melihat preman di jalan sangar. Bu, yang namanya kekasih Allah banyak yang nyamar. Betul. Namanya wali malamatiyah. Wali malamatiyah itu adalah wali yang tidak ingin kelihatan kewalian. Bahkan dia menyamar sebagai seorang tukang beca. Penampilan preman, penampilan sangar. Kelihatannya seorang yang ditakuti, tetapi hatinya jauh lebih mengenal Allah. Dia tidak berusaha ingin bersorban, ingin terlihat pakai gamis, terlihat orang alim. Enggak. Justru dia menghindari hal-hal seperti itu, menyembunyikan identitasnya, ketakwaannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang seperti itu. Bahkan mungkin pakaiannya compang-camping. Ya, orang yang kadang nggak punya dan sebagainya. Jangan tertipu. Belum tentu ketika seorang ulama itu memiliki ribuan pengikut, ribuan jamaah, dirinya, hatinya menyala nur ma'rifatnya, belum tentu. Cirinya apa?
Kalau hatinya belum menyerap nur ma'rifatnya, cirinya takut kehilangan jamaah. Takut. Waduh, kok tadinya jamaahku 1000, sekarang menjadi 500. Dari 500 menjadi 50. Dari 50 menjadi 5. Nek saya malah seneng, malah bisa kekepjeng pamajikan. Betul, malah seneng. Ibarat nanti malam langsung ibaratnya di sidang di balai RT Mas Vicky mengajarkan kesesatan. Tolong hentikan. Tak hentikan, betul. Ya. Lah terus gimana Mas ibu-ibunya? Ya nggak tahu, wong disuruh dihentikan. Ya. Terserah. Justru apa? Saya malah ada kesempatan berkumpul dengan anak dan istri. Tetapi dalam hati saya eman-eman. Mengapa sih ketika kita ingin menuntun kok malah dilepaskan? Mengapa? Berarti tidak ingin diajak salah. Coba renungi. Maka di dalam makalah ini, ketika dirimu ditempatkan oleh Allah dalam hal ketaatan, hatimu jangan pernah melupakan zikir sirul asyar. Puncaknya zikir sirul asyar itu tandanya sudah tidak ada pengakuan. Dirimu yang merasa pengajian, dirimu yang merasa ceramah, dirimu yang merasa sedekah, dirimu yang merasa sholat, dirimu yang merasa puasa dan sebagainya, sudah betul-betul tidak memandang apapun. Puncaknya sirul asyar dalam ketaatan adalah hatimu tidak ada pengakuan. Bu, untuk ke arah sini butuh latihan loh. Betul-betul berat Mas awalnya. Ya iya, semua itu nggak ada yang instan. Wong saya itu merenung. Dulu saya mengisi pengajian di Tembong itu hampir sudah 4 tahun lamanya, hampir barengan dengan sini, tapi sebelumnya sudah mulai duluan. Tapi sudah 2 tahun belakangan ini disetop oleh Allah. Saya juga merenung, mengapa sih disetop? Berarti ada maksud yang besar di mata Allah. Apa maksudnya? Berarti untuk membersihkan hati. Bisa jadi dalam proses pengajian ke sana itu, dulu mungkin masih tercampur dengan kepentingan hawa nafsu. Makanya sudah di titik justru dengan tidak pengajian malah senang. Jauh. Hujan dulu Bu. Betul, hujan itu tak lewati. Mau hujan, mau mati lampu, berangkat. Betul, pulang jam 11, jam 12 malam selama 4 tahun. Tapi disetop oleh Allah. Sana disetop, di sini dibuka. Malam Sabtu. Setiap malam Sabtu. Habis Isya sampai jam 11 malam. Mulai jam 8, setengah 9 itu baru mulai, karena banyak dikasih cemilan. Sehingga kan akhirnya ngobrol dulu toh.
9:30 baru mulai pengajian sampai kadang setengah 10 sampai jam 10, nyampe rumah jam 11, jam 11:30, 12. Sampai saya pernah motor saya mogok. Terus waktu naik dari Cinagara naik ke sini arah Tembong, Sadayu, motor saya mogok. Kan saya selalu ditemani oleh Pak Manten sama almarhum Mang Edi. 2 orang itu yang selalu menemani saya. Duluan, tidak tahu kalau saya di bawah motornya mogok. Udah nyampe rumah, wes. Motor nggak bisa dinyalain, mati, lampu nggak ada. Saya cuma menggunakan cahaya HP, tak dorong. Bayangkan Bu, dorong motor dalam keadaan nanjak, tidak ada yang bantu, dalam kondisi gelap, suasana setengah gerimis. Coba bayangkan. Itu kalau di situ kita tidak melihat, oh ini yang berperan Allah, sudah. Mungkin sudah nggak tahu seperti apa. Tinggalkan rasa takut. Selama 4 tahun Mas. Selama 4 tahun. Maka tak dorong Bu, motor itu Bu. Saya ingat betul, tak dorong sampai dengan perbatasan. Kalau sudah perbatasan kan agak turun tuh, wis mending. Dari perbatasan menuju Sadahayunya lagi kan mulai turun, wis mending, ora perlu dorong. Dorong lagi pada saat dari masjid besar sampai ke rumah ibu. Ditinggal saya, dikiranya mungkin sudah di belakang, ya Allah. Saya cuma berpikir waktu itu, ini kalau jantung saya nggak kuat, saya mungkin diambil di tengah jalan, dia wes pasrah. Betul. Wong ibaratnya mati saat itu, mau mati sekarang, mau mati nanti, ya sama aja. Mau mati tua, mau mati muda, atau mungkin 100 tahun, ya sama saja. Pasrah Bu. Ya. Ya, jadi. Tapi waktu itu Bapak masih hidup Mas? Udah enggak? Udah nggak ada. Mulai tahun 2020 itu. Udah hampir 1,5 tahun ini di Tembong itu dihentikan oleh Allah. Kenapa dihentikan? Jadi memang ilmu ini Bu, terus terang, itu beda dengan ilmu syariat. Kalau ilmu syariat itu kita ngerojok. Ilmu syariat itu ngerojok, digerojok. Doyan nggak doyan, digerojok wae. Waktu itu saya coba gerojok. Ternyata ilmu ini nggak bisa seperti itu. Harus siapa yang membutuhkan. Kalau yang membutuhkan kita layani. Mau malam, mau berapapun selama ada waktu dilayani. Tetapi kalau kita gerojok nanti belum tentu dia bisa nerima, belum tentu dia siap, bahkan mungkin seringnya terpaksa. Tapi kalau atas kemauan dan kesadaran, kan beda ya. Contoh pengajian di sini katakanlah, kalau saya memaksakan dulunya saya yang mengadakan belum tentu diterima Bu. Tetapi jika dengan kesadaran, oh iya gitu, baru beda itu. Karena ilmu ini bukan ilmu zahir, tetapi ilmu rasa. Kalau ilmu rasa bisa jadi banyak yang enggak cocok daripada yang cocok. Apalagi kalau digerojok. Jadi bukan eranya lagi sumur mencari timba. Nek dulu sumur mencari tim. Waktu di Tembong itu saya masih menerapkan dakwahnya Bapak, sumur mencari timba. Bapak itu ngerojok di Sadahayu, ngerojok di sini, ngerojok di Bener, ngerojok di Dahuan, ngerojok di Tembong dan sebagainya. Digerojok memang dulu. Gelem ra gelem, sing enggak suka ya menentang ya kan? Ya enggak suka memusuhi. Ya main santet, main ancem, main macam-macam.
karena sistemnya digrojok. Saya coba 4 tahun di Tembong di sistem grojok, ternyata tidak ada yang nyantol. Betul yang saya rasakan, tidak ada atau belum ada yang bisa meneri. Karena apa? Masih ketutup kesenangan dunia. Berat, Bu. Selama 4 tahun. 4 tahun coba digrojok 4 tahun. Bahkan materinya itu sebenarnya sudah hampir dasar-dasar tauhid itu sudah hampir selesai. Tapi ternyata yang saya rasakan ketika saya merenung, walah ini harus di stop. Karena apa? Ternyata bapak-bapak sekitar 30 orang, ibu-ibunya sekitar 30 orang. Jadi sekitar 60 orang di 2 masjid. Masjid atas sama masjid bawah bergantian. Jadi memang mulai sekarang saya sudah diperintah, ibaratnya dalam hati itu nggak boleh grojok. Wis sekarang siapa yang ibaratnya timba yang mencari sumur ngono wae. Nek wis timba mencari sumur berarti dia siap dan dia butuh. Gitu Bu. Nggih. Jadi ya itulah apa yang dikehendaki oleh Allah. Dan terbukti sampai sekarang pun Tembong pun tidak pernah ke rumah untuk meminta lagi. Padahal waktu itu sebenarnya saya cuma ngetes, nggak tak datangi selama sebulan, nggak nanya, nggak tak datangi selama 2 bulan, nggak nanya sampai setahun sampai sekarang nggak nanya. Berarti tak anggap tidak membutuhkan harus kuno. Lapo saya buang-buang waktu, menggadaikan waktu keluarga saya untuk sesuatu yang tidak diterima. Tetapi kalau diterima, keluarga dan anak bisa saya nomor 2kan jika memang siap untuk menerima. Itu. Hikmahnya ternyata saya mungkin suruh fokus di sini, mungkin fokus dulu di sini, sehingga kira-kira sudah pada menempat, ya mungkin harus memperbaiki lagi yang di sana. Karena apa? Saya jadi keinget ceritanya Rasulullah. Rasulullah itu memiliki ketika wafat memiliki 4 sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Ketika Rasulullah wafat dipimpin Abu Bakar. Abu Bakar wafat dipimpin oleh Umar. Umar wafat dipimpin oleh Utsman. Terakhir baru Ali. Dan Ali ini adalah mantunya Rasulullah. Ali dia kotanya jauh dan dia harus menggarap di sana, dan di sana ternyata berkembang. Keislaman, ketauhidan berkembang, barulah naik untuk membereskan di Madinah dan Mekah lagi. Saya mengambil pelajaran ke situ, oh bisa jadi memang harus fokus di sini. Biar apa? Biar kita memajukan daerah kita yang kita tempati. Buat apa saya jauh-jauh? Saya tinggalnya di sini. Kecuali sana mungkin ada setruman, ada apa? Setrum, ya baru. Gitu. Dah itu aja ini Bu, sebagai cerita. Semoga apa yang sedikit ini dapat bermanfaat dan ibu-ibu diberikan kekuatan, kesehatan, semangat terus, jangan kendor ya. Meskipun wis ngerti, tetapi meskipun sudah ngerti, sudah paham, tetapi ini untuk terus menyambung tali kita kepada Gusti Allah. Kalau kita nggak meneruskan pengajian, termasuk saya pun bisa jadi diputus talinya oleh Gusti Allah. Itu bisa menyambung kapanpun dan bisa memutusnya kapanpun. Dengan kita terus menyambung tolabul ilmi, itu tanda dari Allah hati kita masih disambungkan rasa terhadap Gusti Allah. Tapi kalau sudah mungkin nggak nyambung, berarti mungkin ya
itu kehendak lain dari Allah. Maka ayo kita support saudara kita yang di Impres maupun di Batu Karut, karena mungkin masih baru sekali dua kali, itu masih labil ya, biasanya masih labil ya. Biar support ya, mungkin yang longgar datang aja, hitung-hitung olahraga jalan kaki ya. Lumayan dapat keringet di sana ya, ketemu saudara kan seru gitu kan, minimal seminggu sekali. Demikian, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Fatihah.